Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Gini pertanyaannya, kalau saya pertajam, selamatan untuk hamil yang biasanya dilakukan pada bulan ke-7. Tak keberapa? Keempat atau ke-7? Atau yang keberapa? Terserah. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap janin yang di dalam kandungan apa tidak? Yang kedua, apakah itu ada sandarannya atau contohnya atau dalilnya dari Rasulullah SAW? Gitu ya pertanyaannya. Yang dimaksud dengan ada pengaruhnya itu ya tentu kalau memang ada pengaruhnya pelaksanaannya bulan keberapa. Kalau di sini disebutkan setelah 4 bulan baru ada nafkhur ruh. Apakah pada saat itu perlu kita berdoa sehingga walimatul hamli, ini bahasa walimatul hamli juga baru di zaman sahabat, zaman tabi'in tidak ada. Tapi jangan dikatakan bahwa tidak ada para sahabat yang berdoa untuk kehamilannya, untuk janinnya. Keliru lagi. Para sahabat, tabi'in dan para ulama selalu berdoa agar mendapat keturunan yang terbaik. Baik itu usaha doa dan apalagi usaha amal soleh. Mulai kapan? Mulai sebelum kawin sudah berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Iku doanya. Jawabannya adalah kalau mau mendoakan janin yang masih ada dalam rahim kaum ibu itu sangat baik. Sangat baik. Kenapa? Ya karena karena memang ada barang baru yang tertanam dalam rahim kaum ibu, kita berdoa untuk keselamatannya, sekaligus itu syukur kita karena kita ada tanda-tanda akan diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dianggap itu merupakan satu-satunya usaha. Keliru. Orang berusaha untuk memperbaiki keturunan itu bukan hanya waktu setelah istrinya hamil saja. Keliru. Usaha memperbaiki keturunan itu mulai sebelum kawin. Mencari istri adalah yang dzatu hasabin, yang keturunannya bagus kalau ada, yang akhlaknya bagus sebisanya. Dan itu semua adalah dalam rangka memperbaiki keturunan. Dijajaki. Setelah nikah, maka mulai awal jemput istri, karena memang nikahnya untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Ayo kalian podo nikah, ayo kalian podo akeh-akeh keturunan. Karena sesungguhnya aku berbangga kalau umatku semakin banyak esok di hari kiamat. Bangga terhadap para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga jemput istri niatnya untuk mengikuti harapan Rasulullah. Rasul pun lalu mengajarkan. Gimana itu? Allahumma jannibna syaitan wa jannibus syaitana amma razaqtana.
Itu yang paling pendek. Ketika akan mempergauli istri, Rasulullah mengajarkan bacaan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana amma razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku dari setan, ngeriwui hubunganku sama istriku. Wa jannibis syaitana amma razaqtana, dan jauhkan setan dari keturunan yang akan engkau rizkikan kepadaku melalui hubungan suami istri ini. Niki dungane Kanjeng Nabi. Tapi jangan dikira cuma doa itu yang dianjurkan. Karena doa itu mukhul ibadah. Karena doa itu mukhul ibadah. Apa mukhul ibadah ini? Saripatinya ibadah adalah sumsumnya ibadah. Maka semakin banyak yang dibaca semakin bagus. Ada yang mengajarkan ketika mau hubungan suami istri itu karena ya doa spesial, terus mau sholawat dan sebagainya. Ya, saya mau nyebutkan ya takut keliru karena apa namanya ya mesti ada cara-cara tersendiri. Ya walhasil ikhtiar itu harus maksimal dan tidak hanya doa. Bahkan ketika berhubungan suami istri, yo hati-hati. Iki bojoku iki mari suci haid, wis adus ta durung. Nah, itu semua dalam rangka menjaga keturunan yang akan lahir. Oh, wis wayahe haid, iki bojoku apa tak hubungi wis haid ta durung. Ya dilihat. Ojo hantam kromo. Umpamaane niki. Nah, jadi itu apa namanya merupakan rangkaian ikhtiar untuk agar keturunan kita baik. Lebih-lebih dalam keluarga kita benar-benar dijaga dan dijauhkan dari sumber-sumber makanan yang haram. Bagaimana kita akan berdoa minta keturunan yang bagus, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang soleh. Tapi makanannya yang kita asupkan kepada anak kita adalah makanan yang haram. Jadi apa kesimpulan jawaban saya? Selamatan waktu hamil itu bagus dilaksanakan. Tetapi itu hitung-hitungan dengan ikhtiar keberhasilan, yaitu prosentasenya kecil. Ya samalah, nyuwun sewu, bukan mengecilkan makna tahlil. Ya, kita nahlili orang tua kita mendoakan orang tua kita. Itu ya seapi-api. Tapi itu kalau dihitung dengan kesolehan kita sebagai anak, itu jauh lebih penting kita soleh. Kita soleh itu sepadang dewe kuburane wong tua kita itu. Timbang kelakuane gak karuan, gawe pesta tahlil 7 hari berturut-turut, tapi kelakuane gak tepat. Nyuwun sewu, bukan mengecilkan makna tahlil. Artinya apa? Ya walaupun ngono tahlil ya tetap api. Ngoten lho. Walaupun kelakuannya gak tepat, timbang gak tahlilan tetap lebih baik. Tapi kalau mau dikupas, bahwa yang paling membahagiakan orang tua kita, yang paling membahagiakan mbah kita, pendahulu kita, adalah amal soleh kita. Ngerti nggih? Gitu ya? Ya jadi terus ya enggak apa-apa. Sampun. Monggo. Sudah cukup? Allahumma sholli ala Muhammad. Ala